Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia pada abad ke-15 dan 16. Didirikan oleh suku Turki dari Anatolia atau Asia Kecil. Istilah Ottoman diambil dari nama Osman pertama, seorang kepala suku nomaden Turkmenistan yang mendirikan kekaisaran tersebut pada 1299. Kekaisaran Ottoman berlangsung selama lebih dari 600 tahun, berakhir pada 1922 ketika pada akhirnya digantikan oleh Republik Turki. Kekaisaran Ottoman memiliki budaya kuliner yang beragam. Pada abad ke-15, Sultan Mehmed II mengembangkan organisasi dapur Istana Topkapi dengan 100 staf. Jumlah ini meningkat menjadi 500 pada masa Sultan Sulaiman yang Agung abad ke-16 dan mencapai 1370 pada abad ke-17. Dapur ini menyajikan hidangan untuk sultan. Sultan Ottoman sangat menghargai kuliner dengan menyimpan rempah-rempah dari wilayah Ottoman dan negara sekitar seperti Persia dan Tiongkok. Para staf dapur bertanggung jawab menyiapkan hidangan untuk sultan. Mereka juga sangat menjaga rahasia masakan dan dilarang menulis resep. Beberapa hidangan seperti kopi Turki dan baklava masih ada hingga kini, sementara yang lainnya hilang seiring waktu. Meskipun menjadi rahasia, banyak makanan dan minuman yang populer di kalangan penguasa Ottoman masih dapat kita temukan di Istanbul, yang menjadikan Turki sebagai salah satu negara dengan masakan terbaik dan menjadi bagian penting dari budaya Turki. Berikut hidangan kesukaan para Sultan Ottoman yang masih dapat kita temukan di Turki. Baklava. Sultan Ottoman memiliki dapur manisan khusus untuk menyiapkan hidangan istana, termasuk baklava yang merupakan hidangan penutup mewah. Baklava sudah ada sejak zaman Asyuro kuno dan Ottoman menyempurnakannya. Pembuatan baklava di dapur istana Istanbul tercatat pada 1473. Selama berabad-abad, hanya orang kaya yang dapat menikmati baklava yang terbuat dari lapisan pastry tipis berisi kacang hazelnut, pistachio, atau kenari. Doner kebab. Kebab Turki memiliki sejarah panjang, dengan legenda yang menceritakan prajurit Turki memanggang daging menggunakan pedang. Para sultan menikmati kebab, termasuk Sultan Abdul Aziz pada abad ke-19. Kebab doner adalah kebab Turki yang paling terkenal, mulai dikenal luas pada abad ke-19. Daging panggang dipotong dari oven putar vertikal dan disajikan bersama dengan roti pita. Pilaf. Sejarah pilaf dimulai pada 1404, ketika Kaisar Turki Mongol Timur menyajikan nasi pada jamuan makan. Pada abad ke-16, nasi pilaf Turki disajikan di Iran, menjadi bagian penting dari masakan Ottoman yang populer di kerajaan Persia. Pada abad ke-17, seorang musafir Utsmaniyah terkesan dengan 40 jenis pilaf di Tabriz, Iran. Salah satunya adalah patlıcani pilaf, yaitu nasi terong Turki yang dibumbui dengan rempah-rempah. Pilaf menjadi hidangan favorit Sultan Mehmed II bersama dengan kacang chestnut, puding beras, melon, kaviar, dan hidangan laut seperti lobster, tiram, udang, dan belut. Dolma dan sarma. Dolma adalah makanan yang diisi, sedangkan sarma makanan yang dibungkus. Tradisi ini dimulai sejak penaklukan Konstantinopel pada 1453 ketika Sultan Mehmed II menyukai sayuran berisi daging. Awalnya hidangan ini hanya disajikan di meja sultan, tetapi tren tersebut segera menyebar.
Sayuran yang biasa digunakan untuk membuat dolma meliputi terong, paprika, tomat, zucchini, dan bawang. Kemudian bangsa Ottoman mempelajari cara membungkus nasi dengan rempah-rempah menggunakan daun anggur, menciptakan sarma yang namanya diambil dari proses pembungkusannya. Borek atau pie. Sultan Ottoman menyantap borek sejak abad ke-15 pada masa pemerintahan Mehmed II. Borek masih populer hingga kini dengan bentuk seperti segitiga, bulan sabit, atau persegi, berisi daging, keju, atau sayuran. Pada tahun 1649, seorang Sultan Utsmaniyah menyajikan pie borek pada pertemuan diplomatik. Manti, sejenis dumpling dengan ukuran yang kecil, berisi daging sapi atau domba cincang berempah, kemudian direbus atau dikukus, dan disajikan dengan saus yogurt. Manti termasuk comfort food di Turki. Menurut buku catatan dapur Istana Topkapi, Sultan Mehmed II kecanduan hidangan ini. Ada kalanya Sultan memakan manti selama 28 hari berturut-turut. Dejun Korbasi, sup tradisional Turki yang disajikan pada saat pernikahan untuk memberi kehangatan dan kenyamanan bagi para tamu undangan. Di Istana Ottoman, sup ini dimasak di atas api terbuka pada musim dingin. Terbuat dari daging domba atau ayam dengan campuran yogurt, tepung, mentega, bawang putih, mint, dan lemon dengan rasa yang gurih. Sup ini menjadi hidangan favorit Sultan Mehmed II yang dibuat dengan potongan daging berbentuk dadu. Mutanjana, semur daging berasal dari Kekaisaran Ottoman abad ke-15 yang menjadi favorit Sultan Mehmed II. Terbuat dari daging domba, almond, buah kering, dan rempah-rempah. Dengan rasa yang manis dan gurih disajikan bersama nasi. Ikan hamsi, salah satu hidangan favorit pada masa Sultan Sulaiman 1520 hingga 1566. Selama masa pemerintahannya, hidangan ini selalu hadir di meja makan istana. Kecintaannya terhadap ikan hamsi begitu besar, sehingga motif ikan hamsi diukir pada pedang yang disimpan di Istana Topkapi. Ikan hamsi biasanya ditemukan di Laut Hitam dan Laut Tengah. Ikan ini sering dipanggang, digoreng, atau diolah menjadi hidangan tradisional seperti hamsili pilaf. Sultan Delight, hidangan berbahan dasar terong panggang yang dihaluskan, dicampur dengan saus bechamel, dan disajikan dengan potongan daging panggang atau tumis. Hidangan ini berasal dari masa Sultan Abdul Aziz 1861 hingga 1876 dan dipengaruhi oleh masakan barat. Awalnya disiapkan untuk Permaisuri Eugene, istri Napoleon III saat berkunjung ke Istanbul. Permaisuri Eugene meminta kokinya membuat saus bechamel untuk Sultan. Sementara koki kepala Istana Ottoman menambahkan terong panggang dan daging rempah. Hidangan ini kemudian disajikan kepada Sultan Abdul Aziz dan Permaisuri Eugene. Sultan Abdul Aziz sangat menyukai hidangan istimewa ini, sehingga diberi nama Hungkar Begendi yang berarti Sultan Delight atau kesukaan Sultan. Bali Mahmudiyeh, hidangan favorit Sultan Mahmud II yang memerintah pada 1808 hingga 1839. Pertama kali disajikan di Istana Edirne pada 1539, selama musim dingin, Bali Mahmudiyeh menjadi menu wajib di Istana Topkapi. Hidangan ini merupakan campuran daging ayam yang dimasak dengan kismis, aprikot, almond, kacang pinus, dan madu. Biasanya disajikan dalam perayaan dan menjadi jamuan makan yang mewah. Serbat,
Minuman yang terbuat dari campuran buah-buahan seperti quincy, apel, pir, persik, dan aprikot yang dihancurkan kemudian ditambahkan rempah-rempah dan bunga. Minuman ini populer sebelum dan selama jamuan makan sebagai penyegar, biasanya dicampur dengan air es. Teh dan kopi. Pada akhir abad ke-19, Ottoman mulai mengenal teh dari Tiongkok dan mencoba menanamnya. Namun, usaha ini gagal. Sementara itu, budaya minum kopi sudah ada sejak zaman Ottoman, abad ke-16. Kopi diperkenalkan kepada Sultan Sulaiman dengan cepat menyebar ke Istanbul. Meskipun Sultan Murad keempat sempat melarang kopi pada abad ke-17, larangan ini tidak bertahan lama. Pilik Topkapi. Hidangan istimewa khas Ottoman yang namanya diambil dari Istana Topkapi. Terbuat dari daging ayam tanpa tulang yang diisi dengan beras berbumbu, kemudian dipanggang hingga matang sempurna. Disajikan dengan saus dan sayuran, serta memiliki aromatik masakan khas Ottoman. Vezir Parmaji atau jari wazir. Terbuat dari adonan tepung, telur, mentega, dan gula yang digoreng kemudian disiram dengan sirup manis. Hidangan ini biasanya disajikan pada acara keluarga atau perayaan khusus. Di balik bentuknya yang menyerupai jari tangan, terdapat sebuah kisah penuh makna. Konon, seorang sultan dan wazirnya pergi berburu bersama. Sang wazir secara tidak sengaja memotong jari sultan dan membuat sultan sangat marah hingga memenjarakannya. Pada perburuan berikutnya, sultan ditangkap oleh sekelompok kanibal. Namun, ketika mereka melihat salah satu jari sultan yang hilang, mereka membebaskannya. Karena menganggap tubuh yang tidak sempurna tidak layak dikorbankan. Sultan pun berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, sultan menyadari bahwa kehilangan jarinya ternyata menyelamatkan nyawanya. Ia segera membebaskan wazir dari penjara dan meminta maaf atas perlakuannya. Sebagai pengingat akan hikmah di balik setiap kesulitan, diciptakanlah makanan penutup berbentuk jari ini. Vezir Parmaji pun menjadi simbol pengingat bahwa dalam setiap musibah selalu ada kebaikan yang tersembunyi. Kuliner Ottoman merupakan perpaduan antara Turki nomaden Asia Tengah, tradisi Arab Persia abad pertengahan, warisan Seljuk, dan Bizantium. Tradisi kuliner dan dapur istana Ottoman berperan penting dalam sejarah gastronomi dunia, memadukan teknik memasak yang rumit dengan kekayaan budaya. Dapur istana menjadi pusat inovasi tempat para koki menciptakan hidangan khas yang mencerminkan warisan budaya Ottoman yang terus menginspirasi dunia hingga saat ini.